Halo Tribuners, balik lagi bersama saya Rara Munawara Ahmad, jurnalis Tribun Timur. Tentunya dalam program Bincang Kampus yang seperti biasa jadwalnya di hari Jumat jam 16.00 dan kita siarkan live di Facebook Tribun Timur Berita Online Makassar dan YouTube Tribun Timur tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tidak terasa ternyata kita sudah sampai di edisi ke-29. Berarti sudah ada 28 obrolan sebelumnya dan semuanya membincang tentang kehidupan teman-teman di kampus, suka duka teman-teman menjalani perkuliahan tentunya di masa pandemi Covid. Dan sore ini kita topiknya berbeda, tapi masih berkaitan dengan COVID-19, kendala-kendala yang dialami mungkin sudah dirasakan oleh teman-teman. Bagaimana suka dukanya menyusun skripsi di tengah pandemi COVID-19. Karena tentu ini akan sangat berbeda jika biasanya kita melakukan offline, tatap muka dengan dosen pembimbing dan lain-lain termasuk ujian proposal, sampai di seminar hasil dan lain-lain. Dan karena pandemi COVID, semuanya harus dilakukan serba online. Dan sore ini telah bergabung bersama kita, ada teman kita dari Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, ada Taufik Hidayat. Halo bro, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak, selamat sore. Sore, kalau boleh tahu Taufik Hidayat ini lagi di mana posisinya? Lagi di Pusat Dakwah Muhammadiyah Sulsel Kak. Oh, iya, Kader Muhammadiyah toh? Iya, Kader Muhammadiyah Kak, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Iya Kak, Ketua Umum sekarang Kak di IMM Hukum. Oh, IMM Hukum. Masya Allah, oke. Andai tidak pandemi COVID-19, pasti kita ngobrolnya di studio, tapi karena pandemi kita harus menjaga jarak untuk membantu pemerintah mengurangi mengurangi resiko penularan COVID-19. Kalau boleh tahu Taufik Hidayat sekarang semester berapa nih di ilmu hukum? Semester akhir Kak, semester akhir ya. Sudah sampai di mana? Sudah sampai di seminar hasil? Belum Kak, sementara menyusun sampai di seminar hasil. Oh, baru mau ke seminar hasil? Iya Kak. Oke. Lanjut ya, kita sapa dulu narasumber kedua kita, ada Nur Fitriani Mandala dari Agribisnis Universitas Muslim Indonesia Makassar. Halo Fitri, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Apa kabar nih sore ini? Baik, alhamdulillah baik. Ini kalau boleh tahu dari mana nih live-nya Fitri? Handphone, soalnya kalau kamera laptopnya lagi ada masalah. Oke. Kalau posisi di mana? Di rumah? Di rumah. Di rumah, oke. Sejauh ini sampai di mana nih skripsinya, Fitri? Alhamdulillah sudah lulus. Oh, sudah lulus. Wah, bagus lagi nih. Jadi ada cerita yang belum lulus dan setelah lulus. Kalau Fitri, ada resep nggak nih menjaga imun selama pandemi COVID nih? Banyak istirahat sama vitamin, konsumsi vitamin itu aja sih. Oke. Sebelum kita lebih lanjut ya, kita sapa narasumber terakhir kita dari Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Bukan Makassar sih, Goa ya. Iya, Goa. Sama tak. Muhammad Asyam Samjas. Halo bro, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tahu Asyam ini lagi di mana posisinya? Di kos ini Kak. Di mana kos? Samata. Iya, dekat kampus dia. Oke. Kalau boleh tahu sejauh ini sampai tahapan mana nih skripsinya? Alhamdulillah sudah bimbingan hasil. Wah, bimbingan hasil bentar lagi ya. Insyaallah, mudah-mudahan dapat bulan ini. Amin. Kita mendoakan untuk Taufik dan Asyam terutama semoga dilancarkan jalannya meraih gelarnya. Sementara Fitri semoga segera bertemu jodohnya menjadi pekerjaan dan jodoh sampai dunia akhiratnya nanti juga. Amin. Oke, kita langsung aja ya ngobrol-ngobrol santai, kita nggak usah tegang deh. Dan sebelumnya saya informasikan kepada seluruh Tribuners di mana saja yang menonton kita, mewakili Tribun Timur, kami selalu mengingatkan untuk melakukan 3M. Ingat pesan Ibu, menjaga jarak, memakai masker, dan menghindari kerumunan. Rajin cuci tangan ya. Oke, kita masuk di topik kita. Apa sih sudah suka dukanya teman-teman menyusun skripsi di tengah pandemi begini? Kalau Fitri, kita ke Fitri dulu ya, karena Fitri udah kelar nih, udah meraih gelarnya. Kalau Fitri kemarin waktu nyusun tuh bagian tersulit di mana nih? Atau dapat pandemi enggak urusan-urusannya?
Kebetulan pas mau penelitian kena PSBB. Jadi kesulitannya di situ pas ambil data. Terus soal bimbingan juga ya agak rumit dikit lah. Soalnya kan online, terus banyak yang mau online gitu, banyak yang kirim email, jadi email yang aku kirim pasti jadi jauh ke bawah, jadi ketutup sama email-email yang lain. Jadi pada akhirnya dosennya kayak telat buka, bahkan sampai lupa gitu, mesti diingatin lagi emailnya sudah masuk dari hari ini, kayak gitu. Tapi kalau boleh tahu, Fitri mulai dari mengajukan judul sampai selesai, sampai yudisium itu makan berapa lama tuh waktunya? Waktu ngajukan judul kan dari bulan 12 tahun 2019. Oke. Nah, yudisiumnya itu bulan 7 tahun 2020 kemarin. Oke, sekitar ya 7 bulanan lah. Iya. Oke. Tapi sebelum kita ke Asyam dan Taufik nih, Fitri. Bagian tersulit yang dialami Fitri apa nih kemarin? Bimbingan. Bimbingan. Ada cerita enggak di bimbingannya, misal udah semangat nih prepare dan lain-lain, totoknya tidak di-read WhatsApp-nya, WhatsApp-nya 1 bulan sudah kadaluarsa baru dijawab pembimbingnya, atau gimana Kak ceritanya Fitri? Iya, jadi waktu itu emang aku anaknya kayak antusias gitu kan. Jadi sudah chat cepat-cepat biar konsulnya lancar gitu kan. Tapi dosennya malah kayak belum read, bahkan sampai sebulan 2 bulan. Terus diingetin lagi, terus oh iya, terus gak lama tahu-taunya belum direvisi kayak gitu. Jadi pengen datang kan, tapi pandemi kan ya waktu itu lagi lockdown, nggak bisa keluar-keluar gitu, jadi sempat bingung, aduh gimana ini. Itu banyak banget cerita teman-teman. Kemarin kita ngobrol juga dengan teman-teman yang PPL di masa COVID. Ya kurang lebih lah ceritanya teman-teman. Sebelum ke Fitri lagi nih, kita ke Asyam dulu nih. Kalau Asyam kan udah penelitian ya? Iya Kak, sudah. Oke, sudah penelitian. Tentu sudah ujian proposal. Itu kemarin kalau boleh tahu saat ujian proposalnya itu online juga atau offline? Waktu ujian proposal Kak, online karena sudah dapat masa PSBB dan pandemi juga. Lancar? Lancar. Kalau revisi ya begitulah. banyak yang perlu direvisi. Oke. Tapi sejauh ini kan biasa curhatan teman-teman di mahasiswa semester akhir di masa pandemi itu, komunikasi ke dosen pembimbing itu loh yang biasa kadang ada kendala di teman-teman selain masalah jaringan ya. Itu Asyam mengalami juga. Kalau kendala komunikasi ya terasa sekali karena utamanya pembimbing saya dikenal killer di fakultas ya. Mungkin Kak Rara sendiri tahu namanya, Pak Mulyono. Oh ya Allah. Kalau ya ditemu saja susahnya minta ampun, apalagi online. Tapi alhamdulillah mungkin ada komunikasi baik dengan senior kan, dapat tips-tipsnya bagaimana hadapi beliau. Yang saya katakan lama, tapi ada beberapa senior mengatakan enggak terlalu lama jadi dibalas chatnya begitu. Sampai 1 bulan 2 bulan baru revisi pertama. Yang penting kalau Pak Mulyono, kalau saya tidak salah orang ya, yang penting chatnya baku, menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan sopan. Iya, betul. Ya kan? Oke, iya, betul Kak. Beliau penguji saya dulu di ujian kompren. Wow. Itu untuk satu pembimbing. Gimana pembimbing lainnya, Asyam? Alhamdulillah kalau pembimbing yang satu Kak ringan Ki, karena 1 kali revisi saja langsung ACC. Itu pun mungkin karena saya sebut bahwa ini hasil revisi dari Pak Mul, Pak. Mungkin kalau masih ada kesalahan ya langsung di ACC saja. Oke. Sebelum ke Asyam, tentu saya juga penasaran dengan Asyam, bagaimana Asyam meneliti saat pandemi begini. Nanti Fitri cerita juga, bisa berbagi tips ke Asyam sama Taufik untuk menyelesaikan ini semua. Kita ke Taufik dulu. Kalau Taufik,
sudah sampai di mana? Saya sudah sampai kalau di fakultas kan, di Fakultas Hukum, masa pandemi seperti ini sebenarnya tidak terlalu terkendala, karena di fakultas sendiri inisiatif dari Ibu Dekan Profesor Dr. Prof Farida Patitini dan Bapak WD yang lain itu telah menyiapkan namanya Law Information System. Jadi ada namanya list yang khusus di Fakultas Hukum. Itu menjadi tempat monitoring terkait dengan tugas akhir mahasiswa. Jadi tinggal tidak ada lagi pertemuan secara langsung, cukup dimasukkan saja di web list tersebut judulnya, nanti akan diverifikasi sama KPJ, kemudian masuk di departemen, nanti kita tinggal menunggu judulnya diterima, ditolak, kalau ditolak cari lagi judul lain, seperti itu. Kalau di Fakultas Hukum seperti itu ya. Oke. Begitu Kak. Jadi kalau sekarang sudah tahapnya kemarin di hari Senin sudah keluar judulnya, alhamdulillah judulnya diterima, dan hari ini form B-nya sudah keluar. Seperti itu Kak. Kalau boleh tahu, Taufik itu akan meneliti tentang apa? Judul saya ini terkait dengan analisis hukum pengaturan pemilu nasional dan pemilu lokal Kak, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55 tahun 2019. Kalau saya dengarnya dari judulnya kayaknya agak ribet sih kalau mau meneliti itu. Fitri ketawa. Itu nanti Taufik gimana mengantisipasi saat penelitiannya? Kayaknya agak ribet ya, apalagi kita pandemi gini. Gimana Fik? Terkait dengan pelaksanaan penelitian, karena judul yang saya ambil ini Kak normatif, mengkaji putusan, dan putusannya itu sudah ada di kan Mahkamah Konstitusi ini sudah terkenal dengan kemajuan ipteknya di MK, jadi sudah bagus sekali untuk mengakses putusan yang dikeluarkan oleh Hakim Konstitusi, seperti itu. Oh, berarti penelitiannya berdasarkan itu keputusan-keputusan yang ya, bisa dibaca di websitenya di Mahkamah. Iya, putusan Mahkamah Konstitusi. Oh, berarti saya sudah dapat juga putusannya Kak. Oh, berarti secara ya bisa disimpulkan tidak ada kesulitan nantinya ya? Insya Allah Kak. Ya. Yang sulit nanti sisa mempertanggungjawabkan dan bicara depan kamera saat sesi ujian hasil. Oke. Sebelum kita ke Fitri dulu nih. Ini kan Fitri sudah melalui tahapannya. Itu kalau Fitri melihat Asyam dan Taufik ini sedang dalam proses menyelesaikan datanya nanti, pengolahan data ini, itu apa yang mau disarankan Fitri sama mereka berdua nih? Ya, sebenarnya sih apa ya? Kalau saran khusus kayaknya nggak ada deh. Soalnya kan mahasiswa itu jalani masa bimbingan skripsi dia kan beda-beda. Nah, kalau ada yang terkendala di sini, ada yang terkendala di situ. Nah, kalau pengen penelitiannya kelar aja ya sering-sering komunikasi sama pembimbingnya, terus banyak-banyak berdoa aja kayak gitu. Nggak ada yang lain sih. Oke. Kalau Fitri kemarin saat jelang penyelesaiannya, saat seminar hasil, mungkin bisa nggak cerita-cerita bagaimana modelnya orang seminar hasil di UMI gitu? Bagaimana model online-nya gitu? Fitri lagi di mana, dosennya berapa orang, dan di mana live-nya? Jadi kemarin pas seminar hasil kebetulan dapatnya online. Nah, jadi semuanya kan pakai via Zoom, melakukan seminar hasil via Zoom kayak gitu. Jadi aku di rumah, dosennya juga di rumah masing-masing kayak gitu. Terus untuk berkas skripsinya itu kan nggak bisa dibawa ke rumahnya dosen itu kan, jadi soft filenya itu dikirim lewat email aja kayak gitu. Dan revisiannya juga online kayak gitu. Tapi gernya sama enggak? Maksudnya yang dibayangkan Fitri ini sama enggak dengan yang kenyataan? Ya lumayan sih, hampir sama. Sebenarnya kalau saya sendiri sebenarnya lebih pengen langsung biar kayak lebih greget aja kayak gitu. Tapi ya mau diapa sih, jadi online ya nggak apa-apa. Soalnya kalau langsung kan pengennya bawa contoh dari produk yang aku masukin jadi bahan penelitian aku, tapi soalnya
Tapi karena online jadi nggak bisa bawa itu, contohnya itu jadi nggak seperti yang dibayangkan juga. Tapi yang penting udah sarjana kan? Iya. Iya, ya feel-nya mungkin tidak sama, tapi prosesnya semua sama, termasuk ketegangannya mungkin sedikit berbeda, tapi penilaiannya tetap pasti profesional dan sesuai aturan kampus. Kita ke Asyam lagi nih, Syam. Itu udah dengar cerita dari Fitri, gimana Fitri menghadapi dosennya. Kalau Asyam sejauh ini, bagaimana proses olah datanya sejauh ini? Apa ada komunikasi ke dosennya, saya sudah sampai tahapan ini, terus komunikasi Asyam ke pembimbing itu apakah cuma mengandalkan WhatsApp, atau pernah nelpon, atau pernah ke rumah pembimbing nih? Kalau komunikasi dengan dosen, pas bimbingan hasil kemarin enggak terlalu intens, apalagi pada saat pengolahan data, karena pengolahan data kan penelitian saya kuanti. Saya olah data yang saya dapat, lalu saya store. Pada saat di store itu enggak terlalu revisiannya respon dari pembimbing enggak terlalu terfokus kepada datanya, tapi terlalu terfokus kepada penulisan yang saya store itu. Untuk komunikasi dengan dosen sejauh ini lebih dominan WhatsApp, karena pembimbing pertama itu Pak Mul tidak melayani via telepon, cuma chat saja, apakah itu SMS atau WhatsApp. Tapi sekarang lebih ke arah WhatsApp, jadi itu WhatsApp. Kalau pembimbing kedua lebih welcome orangnya, dan ya kalau memang tidak dibalas chatnya dalam waktu 3 hari 4 hari, ya boleh ditelepon. Mungkin agak-agak sibuk jadi dia tidak sempat cek di WhatsApp-nya. Itu kalau Begitu, ditelepon tidak apa-apa? Tergantung jadwalnya, Kak. Karena kalau kita salah ambil jadwal, jamnya itu salah, ya bisa-bisa dia sementara sibuk-sibuknya, sementara pusing-pusingnya begitu, kita telepon kan agak beda responnya. Sejauh ini kalau saya telepon, saya tanya-tanya dulu dengan teman-teman apakah ada kesibukannya ini pembimbing atau tidak. Kalau tidak ada baru saya telepon. Tapi kalau saya dengar bahwa ada sementara menguji kah atau sementara persiapan akreditasi kah, saya tidak ambil amannya dulu, selesai itu baru saya telepon. Tapi sejauh ini Seperti pernah itu, ada kejadian enggak Asyam telepon pembimbingnya lagi sibuk gitu, terus kena marah? Mungkin kemarin Kak, waktu ini bimbingan hasil pertama kalinya, karena kan sudah 1 bulan lebih tadi cek kan WhatsApp saya, jadi saya inisiatif telepon di hari pertama, tidak diangkat 2 kali, tidak diangkat. 3 hari berikutnya saya telepon lagi, langsung di reject. Kemarin saya telepon 2 kali, tidak diangkat. Ternyata di WhatsApp, sabar dek, masih banyak yang ini antri mau diperiksa. Pas saya enggak, saya kapok begitu. Jadi dia bilang hikmahnya saya ambil, bilang tunggu saja, mungkin kalau sudah masuk WhatsApp-nya tinggal beliau yang tindak lanjuti lagi. Oke. Dan betul seperti itu yang terjadi. Betul, seperti itu yang terjadi. Oh, berarti Asyam harus lebih sabar dikit ya. Ya, jangan terlalu buru-buru, Syam. Kita ke Taufik nih. Kalau Taufik nih gimana situasinya, karena sudah dapat salinan putusan MK itu. Terus saat ini apa yang dilakukan Taufik dan bagaimana komunikasi ke pembimbingnya Taufik? Baik Kak, sebenarnya sebelum saya masukkan judul, saya sudah konsultasi memang dengan dosen yang memang spesifikasinya keilmuannya di pemilu. Jadi saya sudah konsultasi sebelumnya sebelum saya memasukkan judul. Kemudian setelah masuk judul saya, alhamdulillah yang keluar nama pembimbingnya itu yang saya temani yang saya temani kemarin berdiskusi, karena memang kalau spesialis pemilu seperti itu namanya dosen Pak Fajrul Rahman Jurdi. Jadi sudah Kak, sebelumnya sebelum masukkan judul sudah saya komunikasi lebih dulu, dan alhamdulillah dia yang keluar sebagai pembimbing. Berarti sudah klop duluan? Ya, sudah klop duluan dengan pembimbingnya. Sejauh ini sudah sampai mana, Taufik? Sampai saat ini sudah Kak, sudah di home B.
Kayak apa tuh? Form B ini untuk di penyetujuan di departemen, Kak. Oke. Sebelum lanjut lagi, ini kemarin sempat viral, ada katanya mahasiswa, saya nggak tahu, saya belum terlalu baca itu di mana, tapi viral banget, mahasiswa bimbingan skripsi itu diminta bawa bunga-bunga nih sama pembimbingnya nih. Ada ndak kejadian ini di antara teman-teman nih bertiga narasumber kita? Fitri dulu deh, ini kan Fitri perempuan. Kayaknya lebih paham bunga-bunga deh, seperti bunga apa ya, janda bolong tuh yang paling terkenal. Ada kejadian ndak Fitri atau pernah dengar-dengar di kampusnya? Jadi gini ya, waktu itu kebetulan judul penelitian saya itu kan bauran pemasaran terhadap keputusan pembelian tanaman hias di toko kembang Jawa. Ya, jadi toko kembang Jawa itu kan otomatis jualnya kayak bunga-bunga gitu. Nah, baik itu buket, bunga tangan, papan letter kayak semacamnya kayak gitu. Nah, terus pada saat bimbingan itu sempat ditanya sama pembimbing variasi produknya apa saja. Nah, terus dia bilang kalau bisa dibawa gitu pas naik seminar hasil buat ditunjukin saja, oh sejenis ini nih bunganya kayak gitu. Tapi kalau untuk pribadi sih enggak, tapi dosennya cuma saranin aja kayaknya lebih bagus kalau produk yang tempat kamu meneliti itu dibawa pada saat seminar hasil nanti kayak gitu. Sebenarnya pengen dibawa pas seminar proposal, tapi katanya nggak usah, mending katanya di seminar hasil aja, soalnya untuk menjawab tujuan penelitian kayak gitu, biar ada bukti gitu. Dan dibawa? Nggak dibawa, soalnya kan seminarnya online. Oke. Makanya kayak greget juga, padahal pengen banget nunjukin. Oke, berarti ya udah. Di UMI tidak ada ya kasus ginian? Nggak ada. Dan seharusnya di Makassar nggak ada deh di antara teman-teman bertiga ini. Kalau Asyam? Kalau sejauh yang saya dengar, Kak, nggak pernah dapat bahwa teman-teman disuruh bawa bunga-bunga kah, buket kah. Cuma kalau di fakultas lain mungkin sudah menjadi tradisi ya, karena kalau di fakultas kesehatan pernah saya dapat, karena itu istilahnya sudah menjadi tradisi bahwa diberikan buket kepada pembimbingnya sebagai ucapan terima kasih. Betul. Itu pun setelah semua prosesnya selesai ya. Itu Tribuners tidak mempengaruhi jadi istilahnya pelayan untuk teman-teman. Ya, menghindari pikiran jelek dari orang bahwa itu sogokan supaya dipermudah. Ya. Ini tapi kenapa ikut ketawa, Fik? Ada pengalaman kah? Tidak, Kak. Saya hanya ketawa dari apa yang disampaikan oleh teman tadi. Ya. Apalagi dihukum Unhas kayaknya. Iya, Kak, dilarang. Oke. Kita ke topik deh. Ini Taufik tadi bagusnya karena bertemu dengan pembimbing yang sebelumnya tempatnya konsultasi sebelum judul itu di ACC kan? Iya. Terus sekarang sementara berjalan. Ini sejauh ini apa ada kendala nih yang dialami Taufik? Atau sudah bisa menebak, wah saya bisa selesai nih bulan sekian? Kalau sampai saat ini, alhamdulillah belum terdapat kendala yang ini, Kak, yang berarti terkait dengan penyelesaian tugas akhir ini. Dosen-dosen juga di Fakultas Hukum itu kalau kita komunikasi, apalagi saat pandemi seperti ini, ketika kita terbatas, itu sangat sangat respect kepada kita mahasiswa ya, kalau saya dapat ya, Kak. Ya. Kalau misalkan saya tidak dapat ini kayak yang Hizam tadi, misalkan di chat baru 1 bulan baru dibaca. Saya kalau kita chat, ini saya baru chat ini tadi sekitar ba'da duhur. Alhamdulillah sudah dibalas dari tadi, Kak. Jadi dosen itu memang memacu kita bagaimana cepat untuk menyelesaikan studi. Kalau di Fakultas Hukum seperti itu, Kak. Oke. Bagaimana dengan layanan di kampus untuk mahasiswa semester akhir? Apakah normal-normal saja atau ada hal-hal yang berubah juga tuh di pelayanan, Fik? Terkait dengan pelayanan untuk Kak, untuk penyelesaian tugas akhir ya, Kak? Kalau kita mahasiswa akhir nih di hukum, pelayanan
kepada kita gimana nih di kampus? Apalagi ini kan online semua. Kalau pelayanan di masa pandemi seperti ini yang dilaksanakan secara online Kak, kalau di Fakultas Hukum sendiri itu lumayan cepat Kak. Maksudnya pegawai staf semua yang berkaitan dengan penyelesaian tugas akhir ini itu cepat anunya. Kalau misalkan mahasiswa sudah masukkan berkasnya, alhamdulillah segera ditindaklanjuti seperti itu Kak. Itu berkasnya disetor online atau offline? Waktu kemarin sampai tanggal berapa tuh yang Unhas anunya Kak, lockdown awal Januari kemarin itu secara online semua Kak. Sekarang sudah berhenti masa lockdownnya, sudah normal kembali dengan protokol kesehatan secara ketat. Oke, bagus juga sudah secara langsung Kak. Oke. Berarti nanti kalau ujiannya Taufik, misal seminar proposal ya, hasil itu nanti online atau offline kemungkinan? Kemungkinan karena 1 semester ke depan ini masih online, seminar proposal maupun hasil ini Kak masih online seperti itu. Dia pakai aplikasi Zoom. Oke, aplikasi Zoom. Kita ke Asyam nih. Kalau Asyam kan sudah sampai di tahapan olah data. Ini kalau boleh Asyam cerita sudah sampai di mana tuh olah datanya? Sudah mau seminar hasil dalam waktu dekat ini atau gimana Sam? Alhamdulillah kalau olah datanya sudah selesai Kak. Sementara dikirimkan kepada pembimbing dan sekarang tunggu respon dari pembimbing 1 dan pembimbing 2. Kalau memang nanti di dalam olah data itu ada kesalahan, baru lagi diolah ulang. Berapa lama nih sudah dikirim itu file Kak? 1 Jangan sampai bulan, mulai berbulan-bulan. 1 bulan 1 pekan. 1 bulan 1 pekan? Iya, 1 bulan 1 pekan. Dan itu belum ada respon dari dosennya? Kalau pembimbing 1 kan begitu memang bukan siklus lama tapi siklus normal. Jadi saya tidak bisa mengatakan bahwa ini pembimbing 1 lama membimbingnya karena sepanjang yang saya ketahui dari senior-senior dan teman-teman yang mendapat beliau sebagai pembimbing, memang seperti itu lamanya beliau membimbing mahasiswanya. Dan alhamdulillah walaupun lama tapi hasilnya dia acungi jempol. Kalau 1 bulan itu dikatakan normal lah. Kalau ini pembimbing 1, pembimbing 2 yang ini agak lama karena biasanya 1 pekan 2 pekan ada respon balik. Sampai sekarang 1 bulan belum ada. Karena saya dengar ada, sementara proses akreditasi di kampus mungkin beliau ambil andil di dalamnya. Seperti itu. Berarti Asyam ini harus lebih sabar dikit, jangan terlalu buru-buru. Pasti akan dijawab pada akhirnya. Ya. Mungkin agak lama ya. Secepatnya lah. Kalau boleh tahu Asyam ini sampai kapan kena lagi pembayaran? Biasanya kan kalau kita mahasiswa semester akhir tuh selalu maunya selesai sebelum tiba masa pembayaran. Kan sayang tuh kalau kita bayar lagi padahal sudah di akhir nih. Kalau di UIN sendiri Kak, sekarang sudah masuk waktu pembayaran UKT semester genap. Oh berarti kena UKT ini? Iya, kena. Walaupun bagaimana tetap mahasiswa normalnya itu di UIN sampai 8 semester memang bayar UKT. Jarang yang dapat 7 semester saja yang dibayar UKT-nya. Kalau misalnya dia lulus 3,5 tahun, tetap pembayarannya 4 tahun karena dia belum wisuda di bulan 4. Oh berarti kalau kita belum wisuda tetap kena UKT-nya? Iya, begitu Kak. Kalau yang sejauh setelah Yudis. Oke. Yudis lah jadi patokan untuk pembayarannya. Berarti kalau kita udah Yudis, tidak terikat pembayaran? Iya, tidak terikat nih. Karena kan Yudis bisa mendaftar wisuda untuk gelombang selanjutnya. Oke. Cepat-cepat pada Yudis. Kita ke Insyaallah, amin. Kalau Fitri dengar ceritanya Asyam sama Taufik, pernah ada yang dialami Fitri tidak di kampus? Bagaimana pelayanan mahasiswa semester akhir khususnya di agribisnis nih, Fitri? Mirip-mirip. Jadi kalau pelayanan dulu ya kayaknya. Kalau di pelayanan sih kan semenjak pandemi ini kemarin-kemarin kan online. Tapi mulai beberapa bulan kemarin itu sudah offline. Cuman
dibatasi aja gitu yang pengunjungnya. Nah, terus yang susahnya sih itu di kalau mau naik ujian akhir itu banyak banget persyaratannya dari A sampai Z, banyak banget. Jadi kendalanya di situ sih, belum lagi urus ambil bebas pustaka, apalagi yang ini kan yang peraturan baru yang ini katanya harus bebas jurnal dulu, harus bebas pustaka dulu. Kemarin sih nggak seribet ini, tapi emang ribet sih. Terus kalau di bimbingan ya gitu, pembimbing aku juga sama Asyam, agak sulit dihubungi, tapi aku ada 2 pembimbingnya. Jadi pembimbing pertama itu agak nggak sesulit pembimbing kedua, tapi gimana ya? Ya maksudnya masih kayak killer juga gitu, tapi baik kok. Buktinya bimbingannya dia bagus. Terus pembimbing kedua aku itu agak lambat, bukan 1 bulan, bahkan 2 bulan, 3 bulan belum diberikan revisiannya. Kayak gitu. Tapi emang gitu dia orangnya, kata teman-teman yang lain, senior lain emang kayak gitu. Tapi setelah dibimbing malah lebih cepat mengerti di pembimbing yang kedua ini. Soalnya dia cara bimbingannya bagus kayak gitu. Jadi kayak cuman sulit didapat aja sih, tapi kalau bimbingan bagus banget. Lebih mudah dimengerti. Oke. Berarti Fitri ini mau sampaikan ke Asyam dan Taufik, yuk harus semangat memang suka dukanya gitu tuh kalau kita mau selesai. Iya. Saya yang berliku-liku. Saya ke Taufik dulu nih. Biasanya yang saya tahu ya, yang saya alami juga kemarin, kita biasa kesulitan di surat izin meneliti lah. Persyaratan ini biasanya di bagian akademik itu biasa yang lama keluar, akhirnya menghambat kita untuk melanjutkan kerja-kerja kita nih. Apalagi ini pandemi COVID. Gimana situasinya Taufik dan Asyam? Kalau Taufik tadi katanya lancar. Kalau terkait dengan surat penelitian, kalau saya sendiri Kak tidak ada, karena ini kan penelitian saya bersifat ini normatif. Oke. Iya, kecuali penelitiannya penelitian empiris yang menuntut untuk turun lapangan untuk mendapatkan data atau mengambil data di badan atau lembaga negara. Itu dibutuhkan mungkin surat pra penelitian atau surat penelitian seperti itu. Jadi untuk di anak Fakultas Hukum sendiri yang mengambil metode penelitian atau judul penelitian yang menuntut metodenya secara empiris, ya mungkin membutuhkan surat penelitian. Kira-kira seperti itu Kak. Tapi dari yang Taufik lihat di fakultas nih, kan mungkin ada 1-2 teman Taufik yang mengambil penelitian yang non normatif tadi. Apakah lancar saja urusannya atau mereka mengeluh atau gimana, Fik? Terkait dengan, karena saya ada beberapa kemarin teman yang cerita karena dia mengambil judul penelitian yang menuntut penelitian empiris, dia membutuhkan waktu lebih lah, kira-kira seperti itu Kak, karena dia harus mengurus surat penelitiannya dan harus datang langsung ke lokasi penelitiannya. Jadi di kemarin itu ada yang katakan dia mau datang 5 terkait bank, dia mau datang di 5 bank itu terkait dengan penelitian yang diambil. Seperti itu. Jadi kalau terkait dengan persuratan atau administrasi di fakultas sendiri, itu kalau saya lihat lumayan cepat Kak. Kalau terkait dengan perizinan dan lain-lainnya. Apalagi untuk ini Kak, penyelesaian tugas akhir. Oh, oke. Mantap nih kalau gitu situasinya. Mahasiswanya Mami ini kalau mau terlambat. Karena kamu sudah kasih fasilitas semua dipercepat. Gimana Syam kalau di kampusnya Asyam? Di fakultasnya Asyam? Kita satu fakultas ya. Iya, kalau di Fakultas Tarbiyah UIN, semenjak pelayanan online, menurut saya pribadi ada peningkatan masalah durasi waktu yang digunakan oleh akademik untuk keluarkan surat-surat yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Karena kalau fakultas kemarin waktu pelayanan langsung,
bisa dikatakan 3 sampai 4 hari lah untuk keluar surat yang kita butuhkan. Tapi kalau semenjak pelayanan online kemarin, karena ada beberapa surat yang saya urus dan termasuk surat izin dari fakultas, saya masukkan data saya pagi harinya, sorenya sudah ada keluar suratnya. Nah, kemarin waktu surat izin penelitian ada peningkatan masalah intensitas waktu yang digunakan. Dan begitupun kalau pelayanan-pelayanan yang lain saya lihat cuma yang bermasalah mungkin untuk mahasiswa di fakultas saya lebih ke arah pembimbing saja yang istilahnya lama-lama ambil waktunya. Sip. Sebelum kita lanjut lagi obrolan kita di Bincang Kampus sore ini, kita break sejenak. Balik lagi bersama saya, Rara Munawar Ahmad di Bincang Kampus. Ini sudah edisi ke-29 dan obrolan kita tentang cerita teman-teman menyusun skripsi di tengah pandemi COVID-19. Dan sebelum berlanjut ke pertanyaan terakhir, dan ada juga pertanyaan yang masuk di kita di YouTube nih, saya baca dulu sapa-sapa teman-teman kita, Tribuners yang nonton kita di YouTube. Ada Arya Bayu, ada Taruna A1, mantap. Ada Asisi, halo, assalamualaikum. Ada Rudi, salam untuk Ayu Intan. Ada Gilang Bagus. Ada juga Nova Tri Surya Perdana Putra. Hidup mahasiswa. Kayaknya pernah turun ke jalan ini. Ini ada lagi Pangeran Alfansyuri. Assalamualaikum, salam dari Medan. Halo Mas, salam dari Makassar. Ini ada ada pertanyaan buat teman-teman kita bertiga nih. Ada pertanyaan dari Pangeran Alfansuri. Apa sih bagian tersulit dari nyusun skripsi di bagian penelitian? Itu pertanyaannya, apa bagian tersulit di penelitian? Kita ke Fitri dulu deh yang jawab pertanyaannya. Bagian tersulit di penyusunan skripsi itu di bagian penelitian kayak olah data sih. Jadi olah data itu kan butuh konsentrasi yang tinggi, terus nggak bisa asal-asal gitu, mesti banyak referensi gitu. Jangan sampai ternyata alat analisisnya nggak cocok dengan data yang kita punya kayak gitu. Jadi kemarin itu sempat 3 kali ngulang gara-gara olah datanya itu belum akurat kayak gitu. Itu sampai ganti ya, metode mengolah datanya diganti? Ya, sampai diganti. Oke, itu tuh jawaban untuk Pangeran Alfansuri dari Fitri. Jadi kalau datanya tidak cocok dengan metode yang digunakan untuk mengolah data, ya pasti akan diminta untuk ganti. Karena hasilnya pasti tidak sesuai yang diharapkan kan, Fitri? Iya. Oke. Kita ke Taufik. Ini Taufik gimana, Fik? Sejauh ini kendalanya? Kalau selama ini
karena saya sebenarnya belum ini Kak, belum melaksanakan penelitian saya. Ya mungkin, tapi pelajaran dari beberapa kali melaksanakan penelitian yang kerjasama dengan lembaga tinggi negara, itu mungkin yang di bagian ininya Kak, di bagian pengolahan datanya. Sama dengan apa yang dikatakan Kak Fitri tadi, itu di bagian olah datanya yang membutuhkan fokus lebih dibanding dengan tahap-tahap yang lain. Seperti itu. Oke. Kalau hal lainnya saya pikir ya bisa cepat untuk diselesaikan. Oke. Kalau targetnya Taufik selesai kapan, Fik? Kalau target selesai secepatnya lah Kak. Kapan tuh secepatnya? Besok, minggu depan? Pokoknya secepatnya deh. Kita doakan juga Taufik semua urusannya dipermudah termasuk dengan Asyam. Kalau Asyam tuh, jawab nih pertanyaan Syam. Apa yang paling sulit di bagian penelitian? Kalau saya pribadi pengolahan data tapi terkhusus kepada penentuan rumus yang dipakai, karena kan saya kuantitatif. Dalam penentuan rumus yang dipakai ini salah pakai rumus, salah hasil yang didapat. Walaupun kita pakai aplikasi yang namanya SPSS, yang aplikasi pengolahan data, tetap di dalam SPSS itu bisa semua rumus dipakai untuk olah data. Jadi kapan ini salah rumusnya, hasilnya salah juga. Jadi dipelajari dulu baik-baik bagaimana arahnya, apa yang diinginkan dari rumus ini, apa yang didapat dari rumus ini, tujuan akhirnya baru kita masukkan datanya. Mungkin itu. Kalau penelitian secara umum mungkin saya pribadi lebih ke arah itu, penentuan rumusnya. Oke. Ini ada dari Rafika. Ini ada Rafika NA. Dia katanya bagian yang tersulit menurutku itu justru di latar belakang. Gimana Taufik? Kalau Taufik susah enggak di bagian itu? Sebenarnya kalau latar belakang itu saya sudah selesai latar belakangnya. Kemarin memang sebelum kita masukkan judul, itu harus disertakan dengan judul, latar belakang, dan rumusan masalah. Itu sudah sepaket untuk dimasukkan kalau kita masukkan judul untuk di Fakultas Hukum. Jadi sudah selesai memang di latar belakangnya, rumusan masalahnya baru bisa diterima. Seperti itu Kak. Jadi sudah selesai duluan. Itu kalau Taufik nyusun latar belakang itu butuh baca berapa buku tuh Fik? Kalau butuh baca buku, sebenarnya kita ini persiapkan bukan saat kita mau nyusun skripsinya, tapi kita sudah persiapkan jauh-jauh hari, dari jauh-jauh semester kita harus sering membaca, harus sering update jurnal terbaru, supaya keilmuan kita juga berkembang sesuai dengan perkembangan zaman atau terbaharu lah, kira-kira seperti itu. Jadi bukan kalau saya sendiri Kak, bukan saat nyusun skripsi baru saya baca referensi atau baca buku. Tapi kalau misalkan kita punya waktu jauh-jauh hari sebelum nyusun skripsi, itu sebenarnya sudah harus dipersiapkan. Kita harus baca buku, baca jurnal terbaru, seperti itu. Yang paling penting ini hasil-hasil penelitian terbaru. Ini akan sangat membantu ya? Iya Kak. Oke, bagus nih. Nyusun. Oke, kita ke Asyam. Gimana Syam? Kesulitan di latar belakang enggak? Kalau saya di jurusan saya kemarin sama dengan Taufik. Sebelum kita mengajukan judul, disuruh memang untuk siapkan latar belakangnya, rumusan masalah dan judul alternatif jika judul yang kita ajukan tidak diterima. Jadi mekanismenya itu kita ajukan 3 judul. Judul yang paling kita utamakan itu yang dibuatkan latar belakang. Jadi kalau latar belakang kemarin enggak terlalu sulit karena yang namanya kan latar belakang dari konsep luas diperkecil ke penelitian kita. Di situ kalau bagian tersulitnya itu mungkin bagian pertengahannya, bagian mengkerucutkannya. Karena kalau konsep luas banyak didapat di jurnal-jurnal dan buku-buku, tapi untuk memasukkan konsep luas itu ke penelitian kita, itu bagian paling sulitnya menurut saya. Oke. Kita dari latar belakang.
Oke, kita ke Fitri. Ada kesulitan enggak di situ Fitri kemarin? Di latar belakang. Jadi kalau di latar belakang sih nggak terlalu sulit. Emang sebelum masukkan judul itu sudah banyak referensi sebelumnya. Nah, pada saat judul diterima juga itu pun pembimbing suruh minta kamu rangkum 10 jurnal kayak gitu. Kamu rangkum 10 jurnal. Nah, terus jurnalnya tadi itu otomatis kan kalau dirangkum kan pasti udah dibaca gitu kan, udah dibaca. Jadi pada saat untuk merangkai latar belakang itu jadi lebih mudah karena abis udah baca 10 jurnal dan bahkan bukan cuma 10 jurnal itu, bahkan lebih dari 10 jurnal, buku-buku penelitian terdahulu, bahkan jadi referensi juga sih. Jadi banyak-banyak baca aja sih kalau saya. Oke. Kan ada yang mengatakan tuh kalau kita mau bisa menulis kita harus banyak membaca. Kalau kita mau bisa ngomong kita harus lebih banyak mendengar dulu. Dan ini pertanyaan terakhir sebelum kita closing karena tidak terasa ternyata kita sudah mau hampir sejam ngobrolnya via Zoom, live YouTube Tribun Timur dan Facebook Tribun Timur Berita Online Makassar. Ada pertanyaan terakhir dari spesial untuk dari Ari Aras untuk Fitri. Dia ngasih tagar, tanya Fitria dong, gimana rasanya menyusun skripsi untuk mahasiswa double degree? Ini temannya kayaknya. Iya, teman saya. Ya, jawab dong. Jadi kemarin itu aku sama teman-teman aku kan yang anak double degree, jadi kita itu ikut program double degree di Uni. Jadi di samping jurusan aku yang agribisnis, aku ambil bahasa Inggris kayak gitu. Nah, terus emang tujuan kita buat nyelesain kedua jurusan ini bersamaan kayak gitu. Pengennya lulus bersamaan antara jurusan yang satu dengan yang satunya. Nah, rasanya sih kayak gimana ya, menantang banget gitu. Apalagi caranya kita manage waktu itu betul-betul diperhatiin. Jadi gimana caranya bagi waktu untuk menyelesaikan dua skripsi ini antara jurusan yang satu dengan yang satunya kayak gitu. Terlebih lagi apalagi jurusan aku kan penelitian penelitian lapangan kayak gitu kan. Jadi kayak lebih sulit. Aduh, mau meneliti belum skripsi yang satu kayak gitu. Jadi pintar-pintar bagi waktu aja kayak gitu. Rasanya ya mantap. Saya nano-nano. Tapi hebat sih nih, Fitri bisa double degree dan selesai. Oke, pertanyaan terakhir buat Fitri, Taufik, dan Asyam. Kalau Fitri pilih penelitian kualitatif atau kuantitatif? Lebih suka kuanti sih. Oke, kalau Taufik? Kalau saya lebih suka yang kualitatif, Kak. Kualitatif. Kalau Asyam? Saya suka kuanti, Kak. Oke, kuantitatif. Tunggu ya, ada lagi nih komen pencarian sebenarnya. Oke, saya kira sudah berakhir obrolan kita sore ini, tapi sebelum itu saya mau ada closing statement dari 3 narasumber kita, Fitri, Taufik, dan Asyam. Kalau bisa ada pesan-pesan enggak nih untuk adik-adik yang bentar lagi tamat di kelas 3-nya di SMA-nya masing-masing, ada enggak pesan-pesan untuk mereka yang mau masuk ke dunia baru di kampus itu? Fitri duluan deh. Kalau pesan saya sih, sebelum mengambil pilihan jurusan itu dipikirkan baik-baik. Jangan sampai banyak di antara teman-teman aku itu kayak merasa, aduh, padahal udah semester akhir nih, terus dia bilang kayak, aduh kayaknya salah ambil jurusan deh, kayak gitu. Harusnya kan nggak boleh gitu. Kalau kamu mau ambil jurusan, harusnya udah baca referensi tentang jurusan yang pengen kamu ambil kayak gimana, kedepannya kayak gimana, biar kamu pada saat penelitian itu walaupun dikasih masalah dikit nggak bilang aduh kayaknya salah ambil jurusan deh kayak gitu. Baru kena masalah sedikit aduh kayaknya salah ambil jurusan kayak gitu. Harusnya kan kamu udah baca referensi, ada prepare, ada bayangan oh jurusan aku kayak gini, pengennya nanti ke depan, jadi nggak jalan buta-buta gitu. Oke. Sekarang Taufik. Baik Kak, kalau pesan saya untuk teman-teman yang sudah kelas 3 hari ini di SMA, berkaca pada waktu saya masih SMA kelas 3 dulu,
Saya waktu kelas 2 sudah rencanakan memang bahwa saya mau ambil ilmu hukum di Unhas. Seperti itu waktu masih kelas 2 SMA. Saya katakan saya mau masuk hukum. Saat itu ada mahasiswa dari Kabupaten Jeneponto, karena saya ini orang Jeneponto, Kak. Kemudian ada yang sosialisasi ke sekolah di SMA Negeri 1 Batang itu. Kemudian dia sampaikan dia dari ini, kemudian dari ini anak-anak UNAS semua. Ya, saya sampaikan ke dia, Kak, saya juga mau daftar nanti di Fakultas Hukum, ambil ilmu hukum. Oke. Dan daftar SNPTN saya tidak lulus. Alhamdulillah ini ditakdirkan lulus di SBMPTN, tapi tetap ambil ilmu hukum. Jadi kalau saya sesuai dengan apa kita Oke, kayaknya ada gangguan nih dengan Taufik. Oke, kita ke Asyam. Kalau saya pesan-pesan untuk adik-adik yang sementara kelas 3 ini, mungkin 2 persiapan besar yang bisa kalian siapkan. Yang pertama strategi, yang kedua doa. Karena strategi mengenai masuknya di kampus itu bukan cuma modal nekat saja, kita punya strategi baik itu di SB, ESN ataupun SB. Ada strategi yang digunakan dan yang paling penting adalah doa. Yang paling terakhir mungkin Kak, jangan berdurhaka sama guru-gurunya. Karena biasanya kan kelas 3 itu katanya mereka sudah tua di sekolah dan mau lulus. Jadi bahasa Bugisnya itu bali-bali sama sama gurunya. Nah, itu yang harus dihindari oleh adik-adik yang kelas 3. Oke, terima kasih untuk Fitri dan Taufik Hidayat, Muhammad Asyam Samjas telah bergabung. Satu lagi mungkin, Kak. Oke, silakan Fik. Yang paling terpenting sebenarnya, Kak, doa orang tua jangan dilupakan. Oke. Iya. Betul. Doa ibumu, doa bapakmu, keluargamu, semuanya minta doa aja. Oke. Ya, Kak, sebelum tes itu, Kak, saya telepon dulu ini. Minta doanya sebelum pergi tes. Bahkan nanti saat mau melakukan pendaftaran SNPTN itu kalau tidak salah Februari ini, awal-awal nanti pertengahan kayaknya itu dibuka pendaftaran SNPTN. Berdoa dulu, minta restu dulu sama orang tua, baru masuk tuh daftar di websitenya. Ya, apalagi kalau ujian SBMPTN nanti UTBK tuh minta doa, minta restu buat tribunan nanti memasuki dunia kampus. Dan tidak terasa ternyata obrolan kita sudah sampai sejam nih, 60 menitan kita ngobrol dengan Fitri dari UMI, Taufik dari Hidayat, dan Asyam dari UIN Alauddin Makassar. Dan closing statement saya sore ini adalah, sebelum kamu memasuki tahapan menyusun skripsi, jauh hari sebelumnya kamu harus membaca buku, jurnal, tentunya yang terupdate, dan paling penting penelitian terbaru. Itu akan sangat membantu kamu menyusun skripsi. Terima kasih telah bergabung bersama kami sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih ya. Waalaikumsalam. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan hanya di Wisata Virtual Tribuners.